lagi dengan saya Afrisa Maidina dalam perbincangan Kompas Jambi petang ini. Pilkada serentak kembali menjadi topik yang hangat di Provinsi Jambi khususnya. Pasalnya, Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 terdapat 3 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun. Setelah ditutupnya masa pendaftaran pasangan calon, hanya di Kabupaten Muaro Jambi yang calon pendaftarnya tuh lebih daripada 2 pasang. Pertanda apakah ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bersama saya di studio Kompas TV Jambi telah hadir Bapak Desi Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Dina. Menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2017 ini pasti Bapak sibuk banget ya. Mas langsung saja nih Pak ke pertanyaannya ya Pak ya. Pada saat ini tahapan Pilkada yang sedang berlangsung masuki ke tahap apa nih Pak? Ya, terima kasih. Tahapan Pilkada ini tahapan itu ada yang beberapa tahapan berjalan barengan. Kemarin konsentrasi kita pada pencalonan. Pencalonan ya Pak. Dimulai pada tanggal 21 September sampai tanggal 23. Dan alhamdulillah tanggal 23 itu sampai pukul 00 WIB kita tunggu, dan pukul 00 WIB lewat kita langsung tutup. Nah, di sisi lain itu juga sedang berlangsung proses pemutahiran data pemilih. Di lapangan petugas kita di petugas pemutahiran data pemilih juga sedang bekerja melakukan coklit atau pencocokan penelitian. Nah, tahapan pencalonan berjalan dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten masing-masing. Kemudian tahapan pencocokan penelitian itu juga sedang berjalan yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih berbasis TPS. Berbasis TPS itu semuanya sedang berjalan. Sedang berjalan ya Pak. Terus selanjutnya proses pemutahiran data itu saat ini sedang dalam tahapan apa nih Pak? Kan kemarin kan sudah mulai berbarengan dengan proses pendaftaran. Saat ini sedang dalam proses tahapan apa nih? Ya, pasca kita menerima data DP4, kemudian kita melakukan sinkronisasi. Selanjutnya sekarang di lapangan sedang melakukan pencocokan penelitian. Maksud pencocokan penelitian itu ada data DP4, data potensi, data penduduk potensi pemilih, disinkronkan dengan data pilkada terakhir, pilkada gubernur kemarin, itu disinkronkan. Nah, hasil sinkronisasi itu kita cek lapangan. Misalnya satu kakak ada 3 orang, kita cek ke rumahnya, betul nggak 3 orang itu ada. Ternyata si A ada, si B ada, si C pindah. Berarti C kita buat keterangan pindah. Nah, proses ini kita melakukan pencocokan penelitian namanya, dan proses itu sedang berlangsung. Nah, teman-teman di TPS juga langsung memetakan TPS di lapangan untuk memastikan yang tadi terdata itu masih di wilayah TPS yang bersangkutan. Ternyata kalau seandainya penduduk itu banyak bertambah, jumlah pemilih per TPS berlebih, kita akan lakukan pemecahan TPS. Nah, itu sedang berlangsung sambil jalan sekarang. Makanya dalam tahapan pilkada itu diberi tahapan coklit atau tahapan pencocokan dan penelitian. Semakin menarik saudara, dan semakin banyak yang akan kami perbincangkan dengan Bapak Desi Arianto setelah jeda berikut ini. Saudara, kembali bersama saya Afrisa Maidina dan Bapak Desi Arianto. Kita akan melanjutkan perbincangan menarik tadi. Pak, di Kabupaten Muaro Jambi kan terdapat 4 pasangan calon nih Pak. Sedangkan di Kabupaten Tebo dan Sarolangun masing-masing hanya terdapat 2 pasangan calon. Apabila salah satu dari pasangan calon di Kabupaten Tebo dan Sarolangun ini gugur, selanjutnya nih bagaimana Pak? Apakah tetap maju satu pasangan atau bagaimana? Jadi 2 pasang yang sudah masuk di Tebo dan Sarolangun sekarang sedang melakukan proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tebo dan Sarolangun. Pasangan calon melakukan tes kesehatan, yang dites adalah narkoba, kemudian kejiwaan, dalam hal ini psikotes, dan yang terakhir adalah kesehatan fisiknya secara menyeluruh. Nah, kemudian ada persyaratan administrasi yang sedang diverifikasi
oleh kawan-kawan di kabupaten yang bersangkutan. Pada saat verifikasi ini ditemukan ada persyaratan yang belum memenuhi syarat. Pada tanggal 1 Oktober paling lambat, KPU Kabupaten di 3 itu, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Tebo, itu akan menyampaikan kepada partai pengusung bahwa ada beberapa poin yang belum lengkap untuk segera dilengkapi. Kemudian ada yang belum ada untuk segera diadakan. Kemudian ada yang salah untuk diperbaiki. Pada masa penyampaian itu tanggal 1, 2, 3, 4, tanggal 4 itu masa perbaikan diberikan kepada masing-masing parpol pengusung. Setelah itu partai pengusung akan kembali menyampaikan lagi kepada KPU setelah melakukan perbaikan. Pada waktu melakukan perbaikan itu KPU kembali melakukan verifikasi. Kalaulah ternyata hasil perbaikan itu tidak dipenuhi oleh partai politik, KPU bisa menggugurkan pasangan calon yang bersangkutan. Nah, artinya mereka akan gugur. Nah, ketika mereka akan gugur, kan tinggal satu pasang nih. Pilkada nanti akan diundur dengan melakukan dengan melakukan pleno, kemudian membuka pendaftaran untuk pasangan berikutnya. Nah, pada masa itu kalau tidak ada, KPU lanjut. Okay. Nah, jadi tidak ada istilah kalau dulu kan pilkadanya ditunda pada era pilkada berikutnya. Nah, sehingga akan panjang masa kekosongan. Tetapi kalau pada masa sekarang, kalau tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat, kalau benar-benar kosong, itu baru ditunda. Tapi kalau seandainya memang ada satu pasang, tetap akan lanjut. Walaupun cuma satu pasang, nanti kita dalam teknisnya, KPU akan membuat surat suara. Dalam surat suara itu, yang ada pasangan calon, itu berisi foto dan nama lengkap. Jadi calon bupati, calon wakil bupati, namanya masing-masing. Kemudian di sebelahnya kotak kosong tanpa gambar. Nah, jadi nanti surat suara inilah yang akan disampaikan ke masyarakat pada waktu hari tanggal pemungutan suara di 15 Februari. Silakan masyarakat memilih. Mau memilih yang gambar ada pasangan calon atau memilih yang tidak ada gambar. Kalaulah ternyata masyarakat banyak memilih pasangan calon yang memiliki gambar, lebih dari 50% plus 1, pasangan calon yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai calon terpilih. Okay. Ternyata kalau seandainya masyarakat banyak yang memilih yang tidak ada bergambar atau kotak kosong, artinya pasangan calon tadi kalah melawan kotak kosong. Artinya pasangan calon tidak bisa ditetapkan sebagai calon yang terpilih. Okay. Nah, ini baru KPU akan menetapkan penundaan pilkada ke periode berikutnya. Sebenarnya mana yang lebih baik sih Pak? Banyak calon atau hanya sedikit tapi berkualitas? Bagaimana menurut Bapak nih? Ya, kalau bagi kita penyelenggara ini banyak atau sedikit calon itu repotnya sama. Tapi sebenarnya nggak repot. Tapi yang kita urus sama, Pak. Jumlah pemilih yang kita urus segitu juga. Kemudian paling berbedanya pada logistik sama alat peraga kampanye. Tapi dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, 2 pasang calon, 1 pasang calon, atau 4 pasang, atau paling banyak misalnya 6 atau 7 pasang, itu sama. Nah, tinggal lagi ya karakter masyarakat kita ini senang dengan suguhan menu yang banyak. Ya, seperti rumah makan Padang itu kan, banyak menunya, makanya orang akan masuk rumah makan Padang. Tapi ada orang yang siap saji seperti pecel lele, menunya pecel lele aja gitu kan. Ada juga yang suka. Nah, ini tergantung dari karakter masyarakat. Jadi kualitas pemilu itu tidak hanya tergantung dari jumlah pemilih, jumlah calon yang mendaftar, tapi include juga di sana partisipasi pemilih. Semakin seru nih Pak perbincangan kita pada petang ini. Saudara, masih ada satu segmen lagi perbincangan saya dengan Bapak Desi Arianto setelah jeda berikut ini. Saudara, kita masuk ke penghujung perbincangan saya dengan Bapak Desi Arianto. Pak, ketika kita berbicara tentang partisipasi pemilih, apabila melihat dari minimnya calon yang telah mendaftar, apakah hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilih? Ini memang menjadi bahan diskusi kita di penyelenggara terkait dengan partisipasi pemilih. Pada pemilu legislatif, KPU RI menargetkan partisipasi pemilih itu minimal 75%.
dan kita alhamdulillah melebihi target dari 75 yang ditargetkan, kita mencapai 76. Kemudian di pilkada serentak mulai dari 2015 kemarin dan seterusnya, KPU menargetkan partisipasi pemilih itu minimal 77,5%. Ada penambahan target 2,5% dari target sebelumnya. Pada pilkada 2015 kemarin, dari 11 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah kemarin barengan, ada 5 kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati wali kota, 1 provinsi yang dilaksanakan oleh 11 kabupaten. Itu bervariasi, ada 2 kabupaten yang di bawah target dan sisanya itu di atas target. Yang menjadi diskusi kita adalah kenapa ada yang di bawah ini. Nah, pertanyaan itu sementara bisa kita simpulkan jawabannya. Pertama terkait dengan calon. Di legislatif itu calonnya banyak. Ada anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Ada 4 jenis calon ini semuanya mendorong pemilih ke TPS. Sehingga angka partisipasi cenderung meningkat. Di pilkada gubernur kemarin ada 2 pasang calon. Nah, untuk daerah yang tidak pilkada serentak dengan bupati seperti Kerinci, Merangin kemarin kan, Sarolangun, Tebo, Bungo, yang pilkada kemarin kan Batanghari, Tanjabar, Tanjabtim, Bungo, kemudian Sungai Penuh. Nah, yang pilkadanya serentak dengan pilkada bupati wali kotanya serentak dengan gubernur, itu rata-rata partisipasi pemilihnya tinggi. Yang tidak serentak rata-rata di bawah. Nah, ini juga berpengaruh kepada angka partisipasi terkait dengan jumlah calon. Nah, sekarang kebetulan ada 3 kabupaten, 1 kabupaten Moro Jambi 4 pasang, kemudian 2 kabupaten Tebo dan Sarolangun 2 pasang. Mungkin akan mempengaruhi angka partisipasi. Karena yang mendorong pemilih ke TPS itu di Moro Jambi ada 4 pasang calon yang mendorong, ayo kita ke TPS, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Sementara di Moro Jambi, di Tebo dan Sarolangun cuma 2 pasang yang mendorong. Nah, itu baru satu kekuatan yang kita ukur. Dorongannya itu hanya dari peserta pemilu kada. Nah, sekarang ada dorongan lain juga. KPU juga punya kekuatan untuk mendorong ini dengan program-program sosialisasi yang kita punya. KPU sedang menggalakkan program yang namanya sekarang itu electiontainment. Nah, electiontainment itu bagaimana memanajemen pemilu kada atau mengelola pemilu atau pemilu kada itu dengan menghibur. Jadi kita sudah mencoba merubah paradigma bahwa politik itu menegangkan, politik itu menakutkan, politik itu intervensi. Kita akan coba rubah itu. Nah, kita coba kembalikan lagi kepada nuansa pendidikan. Politik itu pendidikan, politik itu menghibur, politik itu menyenangkan. Makanya dalam pola sosialisasi kita nggak lagi hanya terfokus kepada sesi tatap muka. Kita sudah gandeng media, baik media cetak, elektronik. Kita coba buat acara-acara yang menghibur, tetapi di dalamnya ada unsur pendidikan pemilih dan pendidikan politik, sehingga masyarakat, oh menarik nih pendidikan politik di Jambi. Contoh, kita ada rubrik, ada dialog, kemudian ada temu dengan pemilih, kemudian ada temu calon, kemudian ada debat calon, kemudian ada jalan sehat, kemudian ada deklarasi kampanye damai. Nah, program-program yang kita coba sampaikan ke masyarakat itu semua pesannya adalah semua pesan tentang politik, tetapi kemasannya bukan kemasan berbeda, politik. Nah, itu yang kita coba. Nah, saudara, demikian perbincangan saya dengan Bapak Desi Arianto. Kita akhiri perbincangan Kompas Jambi pada petang hari ini. Saya Afrisa Maidina, sampai jumpa.